Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam bagi kita semua. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita di pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Demikian dikatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini merupakan sesuatu yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang menasihati Timotius. Timotius adalah seorang pemuda yang dia panggil untuk ikut mendampingi Rasul Paulus dalam menyampaikan firman Allah di tengah-tengah umat manusia yang sama sekali belum pernah mendengarkan berita tentang siapa itu Tuhan Allah. Untuk itulah Timotius diberi nasihat dan pengajaran agar dia dapat dan mampu memberitakan firman Tuhan dengan baik dan kuat melalui penyertaan Tuhan Allah. Karena banyak tantangan dan perlawanan yang akan dia hadapi, yang mungkin bersikap dan berperilaku tidak baik. Untuk itulah Timotius diingatkan untuk menghadapi sikap dan perilaku yang mungkin akan muncul ketika dia memberitakan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang harus ditunjukkan dalam melakukan tugas pelayanan Timotius, sebagaimana dikatakan dalam ayat ini, yakni tidak boleh bertengkar, harus ramah, cakap, mengajar, dan sabar. Kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti itu? Karena dia sudah memahami dengan jelas bahwa bagaimana sikap dan perilaku yang selalu muncul di dalam kehidupan manusia. Tidak dapat hidup bersama dengan baik oleh karena selalu muncul pertengkaran di antara sesama. Pertengkaran itu muncul karena ingin mempertahankan kebenaran dan kehendaknya sendiri, dan mungkin menganggap orang lain tidak benar. Kalau kita lihat bahkan sampai sekarang pertengkaran sering terjadi yang memicu munculnya permusuhan di antara sesama dan mengakibatkan rasa dendam terhadap orang lain. Untuk itulah sikap dan perilaku seperti itu perlu dan harus disingkirkan dalam diri manusia yang taat kepada Allah, dengan sikap selalu ramah, dalam arti mau menunjukkan kebaikan baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Samping itu, Paulus juga menyampaikan nasihat agar Timotius, bahkan setiap orang percaya juga membutuhkan, agar dapat mampu tetap dalam kebenaran, cakap, mengajar. Itu berarti mau melakukan atau menyampaikan apa yang sepatutnya dilakukan, disampaikan dalam kehidupan setiap hari. Dalam arti orang lain yang mendengar dapat mengerti dan dapat bertindak dengan kebenaran. Menuntun orang lain agar lebih memahami apa yang sepatutnya dilakukan agar tidak menyimpang dari perbuatan-perbuatan
atau perlakuan-perlakuan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga sebagai orang percaya yang selalu mengikuti kehendak Tuhan Allah, tentu kita tidak menginginkan terjadi sesuatu yang tidak baik. Terjadi pertengkaran di antara sesama. Bagaimana kita hidup di antara sesama, tentu hal yang tidak baik ketika ada terjadi sesuatu yang membuat permusuhan. Dan itu tentu kita tidak menginginkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Atau dengan kata lain, kita harus mampu dan dapat menyingkirkan hal seperti itu. Oleh karena itulah, melalui renungan kita di pagi hari ini, kita juga harus berusaha untuk menunjukkan sikap ramah terhadap orang lain dimanapun kita berada, agar kita benar-benar menunjukkan status kita sebagai orang percaya, orang yang taat, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, dan kita mampu memberikan contoh yang baik melalui pengajaran, perbuatan, atau apapun yang diinginkan oleh Tuhan Allah, sehingga semua orang yang mendengar, yang melihat dapat memahami apa yang baik untuk dilakukan di dalam kehidupannya. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan Allah dalam sikap dan perbuatan setiap orang percaya yang sudah taat melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah melalui firman-Nya. Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kebenaran dan menunjukkan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kehidupan kami. Khususnya di pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Engkau. Kami dapat memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah, kerana melalui firman-Mu yang telah kami dengar, kami dapat memahami, kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kami, setiap orang yang percaya, untuk taat setia, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami setiap hari. Kuatkan kami ya Tuhan, baik dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami semuanya. Dan melalui semua pekerjaan yang kami lakukan, kami akan dapat memperoleh berkat melalui anugerah yang Tuhan akan tunjukkan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi kami semua Tuhan, dan khusus buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, sedang opname di rumah sakit atau di rumah dalam pemulihan, kami mohon Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang melindungi semua orang yang taat dan percaya kepada-Mu, sehingga mereka bersuka cita dan mampu melakukan apapun yang mereka kerjakan dalam kehidupan setiap harinya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, juga seluruh anggota jemaat-Mu dari anak kecil, remaja, para pemuda, pemudi, lansia, dan juga semua majelis-Mu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan tetap berkati, lindungi, berikan kesehatan dalam melakukan semua pekerjaannya, khususnya dalam melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan tetap menyertai dan memberikan kekuatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu
hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Selamat pagi. Shalom.